Iya ya mas. Ya, Yang pertama itu, apakah Amang dapat menceritakan sedikit tentang peran dan tanggung jawab kepemimpinan yang dijalani saat ini? oke. Terima kasih. Kalau dari saya sebagai seorang boleh dikatakan pemimpin di gereja, bagi gereja yang saya pimpin saat ini, memang di sini masih kurang lebih 3 bulan saya, ya. Jadi pertanyaan yang diarahkan pemimpinan bagi saya di dalam gereja itu sangat penting dalam rangka ruang lingkup bagaimana kehidupan itu diharuskan menjalani tentang kehidupan kasih. Karena norma-norma kehidupan kita, kalau dari segi kekristenan, ada banyak sudah lari dari jalur kasih. Kenapa saya katakan lari dari jalur itu? Karena memang semua orang, ya saya mungkin bilang semua orang lah tidak lagi melihat orang-orang terdekat, keluarga, atau siapapun yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan, tidak lagi di apa namanya, di didekati, ditemani, lalu dibantu. Ada banyak orang sekarang itu hanya si hello. Jadi hal-hal seperti itulah yang mau diarahkan bagi saya untuk kehidupan bermasyarakat. Bagaimana orang-orang terbelakang, orang-orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang butuh pertolongan, itulah cara saya mengarahkan sistem kepemimpinan yang berbentuk kasih. Ya, ini yang boleh saya tekankan, bahkan dari ibaratnya perkumpulan, bahkan dari khotbah-khotbah harus ke arah ke situ. Itu yang mungkin pembuka ya, jadi yang boleh saya berikan. Ada lagi buat kalian yang nggak minuman. Yang kedua, bagaimana pandangan Amang terhadap budaya dan nilai-nilai yang ada di Sumatera Utara, terutama yang berbeda dengan kepemimpinan Budaya kita? budaya Batak ya. Kalau budaya, boleh kita bilang budaya itu sebenarnya juga memberikan yang namanya kasih. Kita katakanlah dulu contoh ya, tidak di tengah-tengah keluarga. Kalaupun saya bilang yang namanya dalihan natudu, kalau kita katakanlah dulu dalihan natudu itu sopa marbula-bula elek marburu manat mardongantu. Ketiga-tiganya itu bisa kita katakan kasih. Kenapa? Karena ketika kita melihat dongan tubuh kita, seperti saya, marga Manalu, saya melihat marga Manalu itu ada yang mau ditolong. Kalau memang perlu ditolong, ditolong. Itu kan bentuk kasih, pengorbanan, memberikan contoh hal yang baik. Nah, itu sebabnya kalau saya bilang ya, orang Batak ini berbeda dengan orang luar negeri. Mengapa? Ada filosofi orang Batak yang saya bilanglah dengan istilah seperti ini. Berbeda kepiting orang Jepang dengan kepiting orang Batak. Kepiting orang Jepang itu mampu membawa teman untuk mendaki pundaknya dan memanjat pundaknya untuk ke atas. Tetapi kalau kepiting orang Batak itu enggak, langsung memotong. Maka kalau yang namanya dalihan natudu